Film dokumenter Netflix, Ice Cold, mengajak kita untuk lebih berhati-hati ketika bicara soal keadilan. Ada satu petikan wawancara dengan Shandy Handika, jaksa penuntut umum dalam sidang Jessica, yang menggambarkan betapa besar pengaruh media dalam penanganan kasus di pengadilan. Kemungkinan ada citra buruk yang akan melekat pada tim jaksa karena kamilah yang menjadi tampilan atau dalam tanda kutip poster perkara Jessica Kumala Wongso. Wajar jika para jaksa merasa tertekan. Persidangan itu mendapat perhatian yang sangat besar dari publik. Ratingnya bahkan naik 2 kali lipat daripada pemberitaan biasa. Kala itu, terjadi pula semacam pengadilan media, di mana media mendatangkan ahli untuk berkomentar dan berspekulasi. Dalam pengadilan yang dilakukan media itu, Jessica divonis bersalah. Opini inilah yang juga berkembang di tengah publik dan turut menekan proses peradilan. Rilisnya film Ice Cold, 7 tahun setelah vonis Jessica, membuat warga maupun media meragukan vonis itu. Tapi, apakah itu berarti vonis Jessica keliru? Karena proses peradilan dipengaruhi oleh sentimen publik, butuh kajian lebih dalam untuk menjawab pertanyaan itu. Yang juga penting tapi jarang dibahas adalah soal bagaimana rasa keadilan kita seringkali mengaburkan proses pencarian kebenaran. Hari ini, media sosial memungkinkan kita untuk mengungkap kejahatan dan menuntut keadilan di tengah seretnya proses penegakan hukum di Indonesia. Kita bahkan punya istilah no viral, no justice. Keterlibatan warga dalam mendorong penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dan efisien tentu baik. Tapi kita juga perlu sadar bahwa ada tegangan. Pemenuhan rasa keadilan yang mendesak itu membutuhkan pencarian kebenaran yang teliti dan telaten. Hal ini seringkali butuh waktu. Desakan publik bisa jadi punya dampak negatif bagi penegakan hukum, seperti ketergesa-gesaan menuntaskan kasus yang menyebabkan vonis bermasalah, hingga membuat penegak hukum lebih memprioritaskan isu yang viral. Terus, harus gimana dong? Pertama, baik warga maupun media perlu fokus pada mengawal proses penegakan hukum dan berhati-hati pada bias dan spekulasi dalam beropini. Kedua, media perlu membuat publik memahami sejauh apa pembenahan sistem hukum di Indonesia. Apa saja sih masalah mendasar dalam sistem kita? Apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Bagaimana hasilnya? Apa dampaknya pada pembenahan sistem hukum secara lebih terukur? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sulit ditemukan jawabannya. Dan media jarang sekali berupaya untuk mengulasnya secara lebih komprehensif. Padahal, ini penting buat menuntut partisipasi publik agar lebih berorientasi pada masalah yang real. Menurutmu, apalagi ya yang bisa dilakukan netizen dan media untuk mendorong perbaikan sistem hukum kita?